Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda kita, yakni Habib Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Dr. Haji Kandarus Kanda, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN di SD, tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran PKN. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Azera dengan NIM 2007153, yang kedua ada Dewi Hasna Fauzia dengan NIM 2001544, yang ketiga ada Firda Rahma Fajriana dengan NIM 2009321, yang keempat ada saya sendiri Isni Putri Anggraini Nurzahra dengan NIM 2007091, yang kelima ada Rizna Sakina dengan NIM 2001694, yang keenam ada Meila Nada dengan NIM 2007187, dan yang terakhir ada Nurul Fitriani Roisus Salama dengan NIM 2004818. Baik, kita langsung saja kepada pematerian. Materi yang pertama mengenai media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Azera. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Azera dengan NIM 2000715 akan membacakan materi yang pertama, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, kedudukan media. Yang ketiga, kriteria pemilihan media. Dan yang keempat, klarifikasi media. Media pembelajaran. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru sebagai fasilitator dengan siswa sebagai pembelajar. Pengertian media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Azhar, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah. Perantara atau pengantar dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Selanjutnya, menurut Arif Sadiman, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar terjadi. Yang ketiga, menurut Munadi, mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Yang terakhir, menurut Omar Hamalik, mengatakan bahwa yang dimaksud media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media sebagai alat bantu visual, mendorong motivasi siswa, memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak, dan mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Selanjutnya, media pembelajaran yang disusun dengan baik memiliki manfaat, yaitu yang pertama, memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, mengatasi sikap pasif siswa. Dan yang terakhir, dengan sifat yang unik pada siswa juga dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda. Sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran yang sama untuk setiap siswa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Azera yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya mengenai kedudukan media dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Dewi Hasna Fauzia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan media dalam proses pembelajaran. Kedudukan media. Pembelajaran adalah suatu kegiatan sistem. Media merupakan bagian dari komponen sistem pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, media bukan hanya dipandang sebagai alat peraga atau alat bantu dalam mengajar bagi guru, dan bukan pula sebagai selingan mengajar. Tetapi, media merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap kegiatan pembelajaran, karena ia berperan sebagai pembawa atau penyaji informasi pembelajaran yang dibutuhkan siswa dan sekaligus sebagai sumber pembelajaran. Dengan demikian, maka jelaslah kedudukan media dalam pembelajaran merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri. Abu Yazid dan kawan-kawan 2013. Selanjutnya, kedudukan media dalam proses pembelajaran. Kedudukan ini sangat penting bahkan sejajar dengan metode pembelajaran, karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan dapat diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Maka, kedudukan media dalam suatu pembelajaran sangatlah penting dan menentukan. Zahra Mustika 2015. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran terdapat tingkatan proses aktivitas yang melibatkan keberadaan media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, tingkat pengelolaan informasi, yang kedua, tingkat penyampaian informasi, yang ketiga, tingkat penerimaan informasi, yang keempat, tingkat pengelolaan informasi, yang kelima, tingkat respon dari siswa, yang keenam, tingkat diagnosis dari guru, yang ketujuh, tingkat penilaian, dan yang terakhir, tingkat penyampaian hasil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dewi Hasna Fauzia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Firda Rahma Fajriana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Firda Rahma Fajriana dengan NIM 2009321 akan melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh Zia. Terjadinya pengalaman belajar yang bermakna ini tidak terlepas dari peran media, terutama dari kedudukan dan fungsinya. Secara umum, media mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dan dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman menimbulkan persepsi yang sama. Peranan media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai berikut. Alat untuk memperjelas bahan pembelajaran pada saat guru menyampaikan pembelajaran. Yang kedua, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut oleh para siswa dalam proses belajarnya. Paling tidak, guru dapat menempatkan media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa. Yang ketiga, sumber belajar bagi siswa, yang artinya media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa baik secara individual maupun kelompok. Dengan demikian, akan banyak membantu tugas guru dalam kegiatan mengajarnya. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran PKM. Pemilihan media menurut Jarolimek. Yang pertama, tujuan instruksional yang dicapai. Yang kedua, tingkat usia dan kematangan siswa. Yang ketiga, kemampuan membaca siswa. Yang keempat, tingkat kesulitan dan jenis konsep pelajaran tersebut. Yang kelima, keadaan atau latar belakang pengetahuan atau pengalaman siswa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firda Rahma yang telah menyampaikan materinya.
Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, tidak ada satu-satunya media yang paling baik untuk semua siswa dan semua tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan harus relevan dan konsisten dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, media yang digunakan hendaknya cukup dikenal siswa. Yang keempat, media hendaknya sesuai dengan sifat pembelajaran. Yang kelima, media harus sesuai dengan kemampuan dan pola belajar audiens. Dan yang terakhir, media hendaknya dipilih secara objektif, bukan didasarkan oleh karena kesukaan subjektif. Selanjutnya, lingkungan sekitar perlu diperhatikan dalam menggunakan media. Dilihat dari sumber pegangannya, media yang lebih banyak digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan media yang dibuat atau direkayasa sendiri oleh guru seperti transparansi, flip chart, flanel atau magnetic board, clipping, gambar, dan media stimulus seperti cerita kasus dan media VCT daftar. Selanjutnya, untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, media yang diperlukan dan relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran tidak banyak tersedia di toko-toko, sehingga guru dituntut untuk mampu mengembangkannya sendiri. Klasifikasi media pembelajaran. Edgar Dale Burton dalam Nasution 1989 membagi media berdasarkan pengalaman langsung dan pengalaman tak langsung. Pada pengalaman tak langsung, ada pengamatan langsung, ada gambar, lukisan, bahasa, dan lambang. Media pembelajaran adalah sarana yang membantu para pengajar. Jenis media yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran materi PKN diantaranya yaitu hal-hal yang bersifat visual, suara atau audio, suara-suara yang disertai visualisasi atau disebut dengan audio visual. Hal-hal yang bersifat material, gerak, sikap, dan perilaku. Selanjutnya barang cetakan dan peristiwa atau cerita kasus yang mengandung dilema moral. Untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Lisna Sakinah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, media yang dapat dilihat atau visual. Yang kedua, media yang dapat didengar atau audio. Dan yang ketiga, media yang dapat didengar dan dapat dilihat. Next. Berikut beberapa contoh media visual. Yang pertama ada foto. Lalu yang kedua ada gambar, yang ketiga ada slide dan film atau strip. Film strip yang keempat ada diagram, grafis, dan chart. Bagan grafis dan diagram adalah ilustrasi diagramatis dari penyajian set data. Selanjutnya ada transparansi dan overhead projector. Overhead projector adalah alat untuk memproyeksikan benda-benda transparan seperti cahaya ke permukaan layar. Lalu ada poster. Poster adalah media publikasi yang berupa tulisan dan gambar atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya ada clipping, lalu ada karikatur. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Lalu ada flip chart. Flip chart adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai penyampaian pesan pada pembelajaran. Secara umum, flip chart terbagi dalam 2 sajian. Pertama, flip chart yang hanya berisi lembaran-lembaran kertas kosong yang siap diisi pesan pembelajaran. Kedua, flip chart yang berisi pesan-pesan pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya, yang isinya berupa gambar, teks, grafik, bagan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada diorama. Diorama
adalah sejenis benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Lanjut ke media audio. Pengertian menurut Sadiman, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Menurut Rudi Susilana dan Cepi Riana, media audio adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Yang terakhir, menurut Sujana dan Rifai, media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, seperti pita suara atau piringan suara, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lisna Sakina yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Maila Nada. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, nama saya Maila Nada, dengan NIM 2007187 akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat kami simpulkan bahwa media audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan verbal maupun non-verbal, di mana fokus pada aspek pendengaran sebagai penangkap informasi. Kegiatan meliputi beberapa unsur, yaitu 1. Mendengarkan, 2. Memperhatikan, 3. Memahami, 4. Mengingat. Selanjutnya, ada fungsi media audio. Yang pertama, untuk mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang keempat, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau sesuatu masalah. Nah, media ini dapat membantu siswa agar dapat berpikir dengan baik, menumbuhkan daya ingat, serta mempertajam pendengaran. Pemanfaatan fungsi media audio dalam pengajaran terutama digunakan untuk pengajaran musik literati dan kegiatan dokumentasi, untuk pengajaran bahasa asing, pengajaran melalui radio, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam suatu bidang studi, dan untuk pengungkapan perasaan. Selanjutnya, ada karakteristik media audio. Karakteristik media audio mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran luas, mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu, mampu memengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara, sangat tepat untuk dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa, harga relatif lebih murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan, dapat menyajikan laporan seketika, karena biasanya siaran-siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topik. Adapun kelemahannya, secara umum, komunikasinya hanya satu arah, one-way communication, menurut perhatian penuh karena bersifat abstrak, memerlukan kemampuan dan keterampilan khusus untuk pemanfaatannya. Nah, selanjutnya ada program audio mempunyai hubungan dengan tujuan pembelajaran kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tujuan kognitif audio dapat digunakan untuk mengajar pengenalan kembali dan pembedaan rangsangan audio yang relevan. Tujuan untuk mengajar keterampilan verbal. Tujuan afektif, suara mungkin dapat diciptakan oleh musik latar, efek suara, dan suara narator.
Selanjutnya ada contoh media audio. Nah, itu yang pertama ada Gamopson. Itu kaset zaman dahulu, terus itu ada perekam. Kalau zaman sekarang itu mungkin ada handphone, lalu itu ada kaset DVD, kaset radio, radionya juga, dan itu yang berupa kelas itu merupakan laboratorium bahasa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mailanada yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai media audiovisual yang akan disampaikan oleh Nurul Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nurul Fitriani dengan NIM 2004818 yang akan melanjutkan pembahasan. Media audiovisual. Pengertian media audiovisual merupakan gabungan antara media audio dan media visual. Misalnya slide dan film rangkai yang disertai dengan suara. Media ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan dengan kedua media sebelumnya. Nah, jenis-jenis media audiovisual itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam contohnya yaitu televisi diam, slide dan suara, film rangkai dan suara, buku dan suara. Dan yang kedua ada media audiovisual gerak, contohnya yaitu video, CD, film rangkai dan suara, televisi, dan gambar dan suara. Nah, di sini ada contoh media audiovisual gerak. Yang pertama yaitu siaran televisi. Televisi di Indonesia sudah digunakan untuk pendidikan, seperti halnya film. Televisi adalah kombinasi visual dan audio. Yang kedua ada film. Film memberikan sumbangan yang besar bagi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Contohnya misalnya yaitu film G30 SPKI yang menjelaskan tentang sejarah terjadinya peristiwa G30 SPKI itu. Dan yang ketiga ada video dan compact disc. Media ini sangat populer di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya film dan televisi. Video tip atau pita video dan CD dapat pula menyajikan pesan audiovisual gerak untuk hal-hal yang nyata maupun fiktif. Nah, menurut Kosasih Jahiri tahun 1902 memukakan ada dua pertimbangan yang dijadikan landasan bahwa media stimulus sangat penting dalam pengajaran PPKN sebagai pendidikan nilai, moral, norma, yaitu pertama, dunia dan potensi serta proses afektual peserta didik hanya dapat bergetar dan terlibatkan apabila ada media stimulus atau perangsang yang menggetarkannya. Yang kedua, proses afektual sukar terjadi melalui bahan ajar yang konseptual, teoritik, dan normatif. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul yang telah menyampaikan materinya. Mungkin ini saja materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Untuk selebihnya nanti akan ada sesi tanya jawab di WA Group. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Cukup sekian, ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.